أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Sujud tilawah. Hanya minta Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, agar Dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali Allah. Sesungguhnya Rabbmu Maha Luas Ampunannya. Dia lebih mengetahui tentang keadaan kalian ketika Dia menjadikan kalian dari tanah dan ketika kalian masih berpelajari dalam perut ibu kalian. Maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Dia yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Apakah engkau melihat orang yang berpaling? Ia memberi sedikit dan tidak memberi lagi.
Apakah ia mempunyai pengetahuan tentang perkara yang gaib sehingga ia dapat melihatnya? Ataukah belum diberitakan kepadanya tentang apa yang ada dalam suhuf Nabi Musa alaihissalam dan suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, dan bahwa seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, bahwa usahanya tersebut kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan kepada Roh pula kesudahan segala sesuatu, bahwa dialah yang menjadikan seorang tertawa dan menangis, bahwa dialah yang mematikan dan yang menghidupkan, bahwa dialah yang menciptakan dua jenis, yaitu laki-laki dan wanita, dari air mani apabila dipancarkan, bahwa dialah yang menetapkan kejadian yang lain, bahwa dialah yang memberi kekayaan dan kecukupan, bahwa dialah Roh bintang si Roh, bahwa dialah yang telah membinasakan kaum Ad yang pertama. Kaum Samud tidak seorang pun yang ditinggalkan. Kaum Nuh sesudah itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan negeri yang terbalik yang dijatuhkan, maka menimpa atas negeri tersebut saja besar yang menimanya. Maka terhadap nikmat Roh yang manakah yang kau masih ragu-ragu? Ini adalah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang terdahulu. Telah dekat terjadi hari kiamat, tidak ada yang dapat menyatakan terjadi hari tersebut selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini? Kalian tertawa dan tidak menangis, sedangkan kalian lengah darinya. Maka bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sembahlah Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita masih bisa duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga, yang kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya di dunia ini ada taman di antara taman-taman surga. Barang siapa yang tidak pernah memasukinya, maka niscaya dia tidak akan memasuki surga yang hakiki pada hari kiamat kelak. Dan Nabi SAW pernah berpesan kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian lewat di antara taman-taman surga, maka mampirlah sebentar. Qalu, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Qala hilaqudz dzikri. Kata Nabi SAW, taman surga adalah majelis-majelis zikir, adalah majelis-majelis keilmuan yang mulia. Kita tidak akan bisa hadir di tempat ini, di tempat yang mulia ini, tempat yang merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hadir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Sehingga seorang tidak pernah bisa hadir di majelis-majelis kebaikan kecuali semua dengan kemudahan, taufik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita telah berada di penghujung dari tafsir surat An-Najm, surat Makkiyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan setelah surat Al-Ikhlas, dan ini merupakan bagian terakhir dari surat yang mulia ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya berada di dalam kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kontrol Allah Subhanahu wa taala. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Allah akan membalas orang-orang yang berbuat keburukan bima 'amilu, berdasarkan apa yang telah mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan orang-orang yang berbuat kebaikan mereka akan mendapatkan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berlaku adil kepada hambanya. Ketika seorang melakukan keburukan, maka keadilan yang dikatakan adil adalah ketika dia mendapatkan balasan sesuai dengan keburukannya. Allah menyebutkan liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat keburukan berdasarkan kesalahan, berdasarkan amalan mereka. Seandainya orang yang melakukan keburukan dia mendapatkan balasan yang lebih besar, maka ini bukanlah keadilan. Keadilan adalah balasan sesuai dengan apa yang diamalkan. Akan tapi berbeda dengan kebaikan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Orang yang berbuat baik tidak hanya mendapatkan yang setimpal, tetapi Allah berikan yang lebih baik lagi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kalaulah seorang itu menghitung antara ibadahnya dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan Allah jauh lebih besar daripada apa yang telah dia lakukan. Kita melihat bahwasanya seorang ini salat hanya 5 menit, yang kalau diakumulasikan 5 kali hanya sekitar setengah jam saja. Adapun dia telah merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Maka di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan balasan yang lebih baik bagi orang yang berbuat baik. Kemudian ayat yang menyatakan tentang orang yang berbuat baik, alladzina ahsanu bil husna, ditafsirkan dengan ayat yang setelahnya. Dan ini merupakan salah satu model tafsir ayat dengan ayat yang lainnya yang muttasil, yang bersambung. Kita tahu terkadang tafsiran ayat itu munfasil, dia terpisah di surat yang lain, di ayat yang lain yang jauh, dan ada yang muttasil, ada yang bersambung. Setelah ayatnya datang, kemudian datang tafsiran yang setelahnya. Dan salah satu cirinya, ayat yang menjadi penjelas ayat yang sebelumnya yang bersambung, adanya kalimat alladzina, yaitu orang-orang yang. Ini biasanya merupakan model tafsiran ayat dengan ayat yang bersambung. Siapa orang-orang yang berbuat baik, yang Allah berikan pahala yang lebih baik lagi? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam, yaitu orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan dia meninggalkan fahisyah, dosa besar yang ada unsur yang menjijikkan di dalamnya. Kemudian illal lamam, mereka tidak bisa terlepas dari al-lamam. Jadi di antara ciri orang-orang yang berbuat baik adalah yajtanibunal kabair, ditinggalkannya dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kabair, beliau kumpulkan 70 dosa besar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan beliau di awal-awal pembahasan membuat definisi apa itu kabair. Kata beliau rahimahullahu taala, seorang ulama yang wafat tahun 748 Hijriah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, al-kabairu ma nahallahu wa rasuluhu anhu fi kitabi wa sunnati wal athari anis salafis salihin. Dosa besar adalah
semua larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta asarnya para salafus salih. Dan beliau merinci kembali, wa anna man irtakaba syai'an min hadhil a'dha'im, dan yang termasuk dari dosa-dosa besar ada 3 kriterianya, mimma fihi haddun fid dunya, ketika dosa itu disebutkan hadnya di dunia, kal qatli waz zina was sariqah, seperti membunuh, berzina dan mencuri. Ini ada hadnya, ada hukumannya di dunia. Seorang yang membunuh maka dia diqisas, seorang yang berzina yang sudah menikah maka dirajam, dan seorang yang mencuri maka dipotong tangannya. Ada hukuman di dunia, maka ini pertanda itu adalah dosa besar. Kemudian yang kedua, yang masuk dalam kategori dosa besar, au jaa fihi wa'idun fil akhirah min azabin au ghadabin au tahdidin, atau dosa yang ada ancamannya nanti di akhirat, baik itu berupa siksaan, kemurkaan, atau berupa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Antaranya adalah dosa seorang yang meninggikan bangunan kuburannya, maka ada ancaman tersendiri. Dan dosa-dosa yang lainnya, diantaranya juga isbal dan dosa-dosa lain yang disebutkan, maka itu termasuk dalam kabair. Au lu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau dosa yang terlaknat, yang dilaknat oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dosa riba. Itu dilaknat pelakunya. Orang yang mengambil riba, bahkan 2 orang yang mencatat, yang mempersaksikannya, mereka semua mendapatkan laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kabirah, maka 3 kriteria itu semuanya masuk dalam kategori dosa besar. Apa tadi yang termasuk dalam dosa besar? Kategorinya apa? Yang pertama, ada had di dunia. Yang kedua, ada ancaman di akhirat. Yang ketiga, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan al-kabair, maka itu mencakup umum ya. Jadi dosa secara umum terbagi 2. Ada al-kabair, ada as-saghair. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Ketika disebutkan kabair saja, maka mencakup semua dosa besar, baik itu yang sesuai dengan syahwat manusia atau yang tidak, maka itu masuk kabair. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal fawahish, maka ini dosa besar yang spesifik, yaitu dosa besar yang dianggap menjijikkan menurut fitrah manusia. Contohnya, misalnya adalah dosa zina, dosa homoseksual, dosa menikahi mahram, dan dosa-dosa yang lain yang fitrah manusia itu tidak bisa menerimanya karena itu menjijikkan. Berbeda dengan pembunuhan misalnya, maka secara umum itu dosa tetapi tidak ada unsur fahisyah di dalamnya. Orang yang mendapatkan pahala yang lebih baik, balasan yang lebih baik, mereka meninggalkan al-kabair wal fawahish. Ditinggalkan dosa-dosa besar dan dosa besar yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, yang menjijikkan manusia. Illal lamam, namun terkadang mereka tergelincir dalam al-lamam. Apa itu al-lamam? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan al-lamam adalah dosa-dosa besar yang sudah ditaubati, dan sebagian yang lain jumhur mengatakan al-lamam adalah dosa-dosa kecil tetapi yang tidak dilakukan secara rutin. Karena ketika dilakukan secara rutin maka dosanya bisa menjadi besar karena intensitas yang sering. Di antara bentuk dosa kecil adalah pandangan dan perkataan yang haram, yang terkadang seorang tidak bisa terlepas darinya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha kadaba ala bani Adam hazzahu minaz zina
Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada anak Adam bagian dari zina. Adraka dzalika la mahalata, yang itu pasti akan mengenainya dan dia tidak bisa menghindarinya. Jadi seorang tidak bisa bersih dari zina sedikit pun. Artinya dia akan terkena bagian-bagian zina. Fazinal ainain an-nazar, zinanya mata adalah dengan memandang. Wazina lisan an-nutqu, zinanya lisan adalah dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak seronok. Wan nafsu tamanna, dan zinanya jiwa adalah dengan berangan-angan. Wa tashtahi, dan juga dia menginginkannya. Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibu, adapun kemaluannya itu yang akan membenarkan atau mendustakannya. Artinya ketika sampai eksekusi, kemaluan yang berperan maka itu menjadi dosa besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah, ketika beliau menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, surat An-Najm pada ayat yang ke-32 tentang al-lamam, apa yang dimaksud dengan lamam, beliau membuat sebuah permisalan yang sangat jelas. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, fa in taqaddama bi farjihi kana zaniyan wa illa fahuwal lamam. Jika ada seorang yang melakukan zina dengan kemaluannya, maka itu adalah zina, itulah dosa besar. Wa illa, kalau tidak sampai itu, hanya memandang, hanya mungkin dengan lisan, hanya berangan-angan, fahuwal lamam, itulah al-lamam yang seorang terkadang tidak bisa terlepas darinya. Sehingga orang-orang yang berbuat baik yang disebutkan di ayat yang ke-31 bukanlah orang yang tidak pernah tergelincir dalam dosa dan kesalahan, tapi mereka menjaga diri dari dosa-dosa besar, dan mereka menjaga dirinya dari dosa yang fahisyah, yang menjijikkan, meskipun terkadang mereka tergelincir di dalam dosa-dosa kecil. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairal khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menyebutkan tentang 3 kategori dosa tadi, ada al-kabair, ada al-fawahish, dan al-lamam, dosa kecil yang tidak rutin, Allah menyatakan inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu itu luas ampunannya. Yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas ampunannya, ketika menyebutkan dalam dosa, dalam permasalahan dosa, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang terjerumus dalam dosa besar, yang mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menghapuskan kesalahan orang-orang yang berbuat dosa kecil yang tidak rutin, dan dia meninggalkan dosa-dosa besar. Sehingga Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyyil Kabir, ketika membahas tentang ayat yang mulia ini, surat An-Najm di ayat yang ke-32 ini, beliau membuat sebuah kaidah yang sangat indah, yang semoga kaidah ini menjadikan kita lebih bersemangat di dalam meninggalkan berbagai dosa-dosa besar. Kata beliau, an-nas-saghaira tukaffiru bijtinabil kabair. Sesungguhnya saghair, dosa-dosa kecil itu akan terhapuskan ketika seorang meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi ketika seorang tidak melakukan dosa besar, maka dosa kecilnya secara otomatis akan terhapuskan dengan dia meninggalkan dosa besar itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas ampunannya. Jadi sebagaimana dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah
war ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang pertama ke Ramadan berikutnya, semuanya akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Idza jtanabal kabair, ketika ditinggalkan dosa-dosa besar. Sehingga para ulama kita membuat sebuah kaidah umum, ketika dosa dibagi menjadi 2, bukan untuk meremehkan, tapi konsekuensi dari dosa itu apa? Ketika dosanya adalah dosa besar, maka dia harus dibersihkan dengan taubatan nasuha. Yang 4 poin itu dia berhenti sekarang, dia menyesali yang telah lampau, dan dia berazam untuk tidak mengulanginya di masa depan. Kemudian poin yang keempat, ketika dosanya berkaitan dengan anak Adam maka harus diselesaikan. Kalau itu hutang maka dibayarkan. Kalau itu kezaliman maka minta keridhaan, dan demikian seterusnya. Itu berlaku untuk kabair, untuk dosa-dosa besar. Adapun untuk dosa-dosa kecil, maka ketika seorang terjerumus dan dia tidak melakukan dosa besar, bahkan diiringi dengan amalan-amalan kebaikan, maka sudah otomatis menghapuskan dosa dan kesalahannya. Sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan dalam musnadnya, ada seorang pemuda yang mencium seorang wanita. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW di waktu menjelang asar. Dia menyebutkan bahwa dia menyesal telah mencium seorang wanita, dan dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi tidak menghiraukan pemuda ini. Setelah selesai salat asar, maka beliau tanya, mana pemuda tadi? Kemudian dibacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanah tuzhibnas sayyiat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dirikanlah salat di 2 penghujung siang, itu salat subuh dan salat asar. Sesungguhnya kebaikan itu, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan dan keburukan. Pemuda ini faham bahwa salat asar yang baru dilakukannya itu menghapuskan dosa yang baru dilakukannya, sehingga dia dengan bahagia mengatakan, ya Rasulullah, hal li khasah am lin nasi amah? Apakah ayat ini hanya berlaku dalam kasusku saja atau berlaku untuk seluruh manusia? Yang waktu itu ada Umar bin Khattab di samping Nabi, maka Umar spontan mengatakan bal lin nasi amah. Ayat ini berlaku untuk seluruh manusia. Maka Nabi mengatakan sadaqa Umar. Umar telah melakukan atau menyatakan kebenaran. Artinya ini sebagai dalil bahwa amalan kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa kecil secara otomatis. Sehingga di dalam fikih disebutkan ada salat taubat. Salat taubat adalah salat yang dilakukan ketika seorang tergelincir dalam kesalahan. Kesalahan yang dimaksudkan dalam ayat yang jadikan dalil tentang masalah itu bukan semua kesalahan, tetapi kesalahan yang dimaksudkan adalah kabair yang pertama, yang kedua dosa kecil yang tidak rutin. Karena jangan sampai seorang itu merutinkan salat taubat, tidak ada. Karena ketika itu dosa kecil sudah otomatis terhapus dengan amalan kebaikan, selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengibaratkan amalan kebaikan itu seperti sungai. Seorang yang mandi 1 hari 5 kali mandi, maka apakah dia masih ada kotoran dalam tubuhnya? Maka sahabat mengatakan tidak ada. Demikianlah salat, dia akan menghapuskan dosa-dosa seperti sungai itu menghilangkan kotoran yang ada di badan. Jadi ini sebagai dalil bahwa dosa kecil itu bisa dihilangkan ketika seorang meninggalkan dosa-dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa a'lamu bikum idz ansha'akum minal ardi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan kalian, dan dialah yang menjadikan kalian dari bumi. Yang dimaksud dengan idz ansha'akum
Dialah yang menciptakan kalian minal ardi, artinya menciptakan bapak kalian. Karena manusia itu secara penciptaan terbagi dua. Ada yang diciptakan dari tanah, itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sedangkan manusia secara umum itu diciptakan dari nutfah, dari sari pati makanan, bukan dari tanah secara langsung. Yang diciptakan secara langsung dari tanah adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Adam itu diciptakan dari berbagai unsur tanah yang ada di muka bumi ini. Dan ini mempengaruhi keturunan-keturunannya nanti, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Innallaha ta'ala khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari segenggam yang diambil dari semua tanah yang ada di muka bumi ini, min jami'il ardi, dari semua tanah yang ada di muka bumi ini Allah genggam dengan satu genggamannya. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, sehingga nanti anak-anak Adam itu seperti berbagai macam tanah yang ada di bumi. Faja'a minhumul ahmar, ada di antara mereka yang berwarna merah kulitnya, wal abyad, ada yang putih, wal aswad, ada yang hitam, wa baina dzalik, ada yang antara hitam dan putih, warnanya sawo matang, warnanya coklat. Kemudian wasahlu, ada orang yang gampang, yang mudah, wal haznu, ada orang yang susah, wal habith, ada orang yang baik, khabith, orang yang buruk, wat tayyib, dan ada juga orang yang baik. Jadi inilah Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang diciptakan dari berbagai unsur tanah yang ada di bumi, sehingga anak-anaknya pun itu beraneka ragam karena Nabi Adam dulu diciptakan dari tanah yang beraneka ragam. Kemudian Allah mengatakan wa idz antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Demikian pula kalian yang diciptakan atau ketika kalian masih berada di perut ibu kalian. Kalau Nabi Adam alaihissalatu wassalam tidak diciptakan melalui rahim, tapi langsung diciptakan dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Sedangkan manusia melalui proses berada di dalam rahim ibu-ibu mereka. Dan ketika itu diambillah perjanjian atas manusia, ditetapkan takdirnya, bahkan apakah akhir dari ceritanya adalah berujung di surga atau neraka, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, maka janganlah kalian menganggap suci diri kalian, dialah yang paling tahu tentang siapa orang yang paling bertakwa. Di akhir ayat yang mulia ini, surat An-Najm di ayat yang ke-32, Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap suci diri kalian, artinya menganggap kalian adalah orang yang paling baik, orang yang paling bersih dari dosa, sehingga muncul ujub. Ini tidak boleh. Dan termasuk di dalamnya adalah fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mensucikan orang lain. Jadi menganggap suci orang lain yang di luar kapasitasnya, artinya menganggap orang ini orang yang suci dan sebagainya, padahal tidak ada nas dalil yang menyebutkan demikian. Yang pertama adalah tidak boleh seorang menganggap dirinya suci. Disebutkan dalam hadis dari Amr bin Atha radhiyallahu rahimallahu taala, dia mengatakan samaitu binati Barrah, aku memberi nama putriku dengan Barrah. Barrah dari kata bir, tapi bentuk muannasnya, jadi wanita yang penuh dengan kebaikan. Namanya bagus, tapi faqalat li, maka dikatakan kepadaku, Zainab bintu Abi Salamah, Zainab binti Abi Salamah menegurnya. Dia mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an hadzal ismi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nama ini. Jadi tidak boleh menggunakan nama Barrah. Nabi pernah menikahi salah seorang wanita, yaitu ketika perang Bani Mustalik tahun 6 Hijriah ya. Tahun 6 Hijriah itu beliau menikahi wanita yang bernama Barrah binti Al-Harith, putrinya kepala suku Bani
Musthalih. Kemudian diganti nama dengan Zainab. Tidak boleh dengan nama ini. Kemudian kata dia, fasummitu Barrah, dan dahulu aku diberi nama Barrah, kata Zainab tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum, Allah lebih tahu siapa yang paling baik di antara kalian. Jadi tidak boleh menggunakan nama itu. Maka Amr bin Atha mengatakan, faqalu bima nusammiha, kalau Barrah tidak boleh, namanya apa? Qala sammuha Zainab, kalau mau ganti dengan Zainab. Jadi ada nama-nama yang baik ya, yang itu baik secara makna tapi tidak boleh digunakan. Seperti misalnya Aflah, itu tidak boleh. Robi, ya, tidak boleh. Dan beberapa nama-nama yang lain secara makna bagus tapi ada nas-nas dalil yang memakruhkannya. Sehingga nama secara umum terbagi menjadi 4. Ada nama yang disunnahkan seperti Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian nama-nama penghambaan kepada Allah yang lainnya. Kemudian ada nama yang dimakruhkan atau ada nama yang diharamkan seperti penghambaan kepada selain Allah, Abdul Syams dan yang lainnya. Kemudian ada nama yang dimakruhkan karena ada dalil yang melarang. Dan yang keempat, ada nama yang diperbolehkan. Nama yang diperbolehkan adalah nama yang tidak masuk pada kategori yang lain. Bukan nama yang disunahkan, bukan nama yang diharamkan, dan bukan nama yang dimakruhkan. Maka dia hukumnya boleh. Apa konsekuensi? Nama yang masuk dalam kategori haram, maka dia harus diganti. Minimal dia dimasyhurkan dengan kunyah, minimal. Kemudian kalau makruh maka disunnahkan saja, karena memang makruh, tidak sampai pada tingkatan haram. Dan hati-hati, nama ini penting sekali. Nama itu berpengaruh kepada apa yang dinamainya. Kita masih ingat di perang Badar tahun 2 Hijriah, bertemulah 3 orang pasukan dari orang kafir dan orang dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin ada Ali bin Abi Thalib, ada Ubaidah, dan satunya terlupakan ya. Ada 3 orang sahabat. Kemudian Ali artinya yang tinggi, Ubaidah artinya ahli ibadah. Ya, satu terlupakan namanya. Kemudian dari orang-orang kafir ada Al-Walid. Al-Walid artinya anak kecil. Ada Utbah, artinya seorang yang tua ya, atau yang lemah, dan yang lain. Jadi secara kalimat, secara bahasa, namanya orang-orang kafir itu kalah dengan namanya orang-orang Muslim, sehingga di perang Badar pun akhirnya mereka menang. Nama berpengaruh. Bahkan nama ini yang akan dijadikan panggilan ketika ruhnya diangkat ke langit. Kalaulah dia orang yang baik, maka para malaikat akan memanggil namanya, nama yang terbaik yang pernah disematkan untuknya ketika di dunia. Demikian pula ketika dia orang yang buruk, maka dia akan dipanggil dengan nama yang paling buruk yang pernah disematkan kepada dia ketika di dunia. Sampai pun anak yang terlahir, bayi yang terlahir, yang dia sempat lahir, atau bahkan dia masih dalam janin di 120 hari sebelum dia dilahirkan dalam 9 bulan, anak yang seperti ini pun disunahkan untuk diberi nama dan masuk dalam hitungan keluarga. Kenapa? Karena dia nanti akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama tersebut. Intinya, nama jangan sampai mengandung pensucian kepada diri, sehingga hati-hati ketika memberi nama. Termasuk yang kedua adalah tidak boleh menganggap suci orang lain. Disebutkan dalam riwayat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Athna rajulun ala rajulin inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang laki-laki yang dia memuji laki-laki yang lainnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailaka, sungguh celaka engkau. Qata'ta unuqa akhika, qata'ta unuqa akhika, qata'ta unuqa akhika." Engkau telah memotong leher saudaramu, dan diulang sebanyak 3 kali. Ini bukan orang yang menghina ya, ini orang yang memuji. Jadi dipuji orang itu,
dengan pujian yang luar biasa. Kata Nabi, engkau telah memotong lehernya. Maka beliau mengatakan, man kana minkum madihan la mahalata. Kalaulah seorang itu terpaksa harus memuji, memberikan apresiasi, memberikan sanjungan, dia harus memberikan, maka falyakul, maka hendaknya dia mengatakan, ahsibu fulanan, aku menganggap fulan ini, wallahi demi Allah, hasibuhu, bahwa apa yang aku ketahui adalah kebaikan, wala uzakki 'alallahi ahadan, dan aku tidak menyucikan seorang pun di hadapan Allah, in kana ya'lamu, kalau dia benar-benar tahu kebaikan orang tersebut. Jadi hati-hati ya, mencela orang tidak boleh, memuji orang berlebihan pun tidak boleh. Kecuali kita tahu. Ketika kita tahu, maka pujiannya pun harus proporsional, tidak boleh berlebihan, karena itu seperti memotong leher orang tersebut. Taib, itu penjelasan tentang seorang yang melakukan kebaikan. Kemudian Allah menyatakan di ayat yang seterusnya, afara'aital ladzi tawalla, apakah engkau lihat orang yang berpaling dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, wa a'ta qalila wa akdah, orang itu dia memberikan yang sedikit dari hartanya dan tidak memberikan lagi. Jadi orang yang asalnya suka sedekah, kemudian dia menjadi orang yang bakhil, dia tahan hartanya. Maka dikatakan oleh Allah pada ayat yang ke-35, a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara, apakah dia tahu perkara yang gaib, dia bisa melihat bahwa harta yang ada di tangannya akan habis, sehingga dia menjadikan berhenti dari sedekahnya. Jadi dari mana dia tahu bahwa kalau dia banyak bersedekah maka hartanya akan semakin habis? Apakah ada berita seperti ini sehingga dia tidak mau sedekah lagi? Dan orang tidak tahu perkara yang gaib kecuali setelah terjadi. Artinya orang yang bakhil itu seolah-olah dia tahu stok harta yang ada di Lauhil Mahfuz untuk dia. Jadi aku punya harta sekian M, kalau tak keluarkan dengan kecepatan sedekah sedemikian ini maka akan habis jatahnya. Orang-orang yang pelit seolah-olah dia tahu stoknya, padahal dia tidak tahu. Bisa jadi dengan sedekahnya itu justru memudahkan rezeki-rezeki yang lainnya. Am lam yunabba bima fi suhubi Musa, ataukah dia belum tahu tentang berita yang ada di suhuf Musa, itu di kitab lembaran-lembaran Taurat. Wa Ibrahim alladhi waffa, dan apakah dia tidak tahu kitab yang ada yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Ibrahim. Sebelum menjelaskan apa sih yang ada di kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan apa yang ada di ajarannya kitab Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi Ibrahim dengan waffa. Wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim itu orang yang waffa. Waffa artinya seorang yang senantiasa menyempurnakan janjinya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah nabi dengan ujian-ujian yang dahsyat dan berat. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang lahir, yang tumbuh di keluarga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bahkan bapaknya Azar itu adalah pembuat berhala. Lahirlah Ibrahim alaihissalatu wassalam di tengah keluarga seperti itu. Ini ujian tersendiri. Berbeda dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi dengan sanad, dengan nasab yang utama. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bapaknya Nabi Yakub. Kemudian bapaknya lagi Nabi Nabi Ishak. Bapaknya Nabi lagi, itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi nasabnya itu nasab yang mulia. Tapi Nabi Ibrahim sendiri itu bapaknya pembuat berhala. Ini ujian tersendiri. Dan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perintah untuk berhitan di usia 80-an tahun. Dan waktu itu disebutkan dalam sebuah riwayat beliau berhitan dengan kapak. Beliau juga diperintahkan untuk menyembelih putranya di usia senjanya. Jadi beliau menunggu putra dalam waktu yang sangat lama,
sampai akhirnya Sarah berusia 99 tahunan. Kemudian baru dikaruniai anak, yaitu Ishak ya, anak yang pertama. Sebelumnya adalah ada Ismail alaihissalatu wassalam. Intinya dapat anak yang sangat lama waktunya. Kemudian Nabi Ibrahim juga diperintahkan untuk membangun kembali pondasi Ka'bah yang pernah ada di zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan perintah-perintah berat yang lainnya sampai diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalatu wassalam, dan semuanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim dikatakan wafa, orang yang selalu memenuhi janjinya. Apa yang ada di dalam kitab Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim, di antara ajaran mereka adalah yang pertama, alla taziru waziratu wizra ukhra, yaitu orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini kaidah yang sangat penting. Jadi ketika seorang itu melakukan dosa, maka dosa itu berhenti di pelakunya, tidak merambah kepada yang lain. Contohnya, misalnya seorang yang naudzubillah melakukan zina. Yang zina orang tuanya, maka dosa zina tidak menurun ke anaknya. Misal contoh yang lain, ketika seorang mencuri harta. Dosa mencuri ini dosa yang dilakukan oleh individu. Adapun ketika uang itu sudah menjadi milik orang tersebut dan dialokasikan, dibelanjakan untuk yang lain, maka penerimanya, selama dia bukan orang yang mendukung pencurian itu, maka dia tidak mendapatkan dosa. Dan ini sangat luas sekali pengaplikasikannya. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Jadi tidak bisa seorang ini melakukan dosa kemudian orang lain yang memikul dosanya. Dan tidak bisa juga begini ya, misalnya ada orang mengatakan, sudah silakan lakukan dosa, mencuri, membunuh dan yang lainnya, nanti aku yang menanggung dosanya. Tidak bisa. Ketika dialah pelakunya, maka dia yang dihukum, dia yang ditulis dosa. Tidak bisa otomatis dipindahkan dosa itu. Jadi tidak bisa seorang memikul dosa orang lain. Kemudian yang berikutnya, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ajaran yang kedua di Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa adalah orang, yaitu manusia, tidak memperoleh kecuali apa yang diusahakannya. Sebagaimana dosa tidak bisa dipindahkan, maka kebaikan pun tidak bisa dipindahkan. Sehingga para ulama kita berbeda pendapat tentang bisakah seorang itu melakukan amalan kebaikan yang pahalanya diberikan untuk orang lain. Berdasarkan ayat yang mulia ini, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seorang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakannya. Maka ada banyak khilaf ya di kalangan para ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Tapi pendapat yang mapan berdasarkan kompromi dalil yang ada, maka barang siapa yang melakukan kebaikan dan kebaikan itu tidak ada dalil yang menyebutkan bisa dipindahkan pahalanya, maka pada asalnya pahala itu tidak bisa dipindahkan kecuali ada dalilnya. Saat ada dalilnya, maka itu sebagai istitsna, sebagai pengecualian. Ini secara sederhana ya. Di antara contohnya adalah hadis dari Nabi SAW, dan ini merupakan bukti bahwa ketika itu amalan seorang, maka dia mendapatkan pahala yang terus mengalir. Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathatin. Ketika seorang meninggal dunia, maka terputus pahalanya kecuali dari 3 jalur. 3 jalur ini semuanya dia yang melakukan. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Dia yang sedekah, dia yang wakaf sehingga dia mendapatkan pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bi, dia yang belajar, dia yang mengajarkan sehingga ilmunya dimanfaatkan oleh orang lain. Aw waladin salihin yad'ulah, atau anak yang salih yang senantiasa mendoakannya. Kalau kita lihat ya di poin yang ketiga terutama, aw waladin salihin yad'ulah. Ketika orang tua itu punya anak yang salih, maka saat anak ini berdoa, membaca Al-Quran, berpuasa dan berbagai amalan kebaikan, maka orang tua mendapatkan pahalanya. Bagaimana bisa? Karena orang tua itu ikut andil dalam kebaikan anak tersebut. Sebagaimana kata Nabi SAW, inna auladakum min kasbikum.
Sesungguhnya anak kalian adalah dari jeripayah kalian. Beda ya ikhwah antara memindahkan pahala dengan seorang ikut mendapatkan pahala tidak mengurangi pelakunya. Ini beda. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, awaladin salihin yada'ulah, anak itu yang berdoa mendapatkan pahala dan orang tua mendapatkan efek dari kebaikan doa tersebut. Itu diangkat derajatnya, dia mendapatkan pahala dan yang semisalnya. Demikian pula ketika anak itu dia membaca Quran, orang tua mendapatkan pahalanya dengan tidak mengurangi pahala dia. Yang jadi masalah adalah ketika ini dipindahkan, anak itu tidak dapat dikasihkan ke orang tuanya. Maka ini butuh dalil. Dan secara sederhana bahwa seorang tidak akan mendapatkan manfaat dari amalan orang lain, baik itu yang hidup atau yang mati, kecuali yang disebutkan berdasarkan dalil, berdasarkan ayat yang mulia, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakan. Dan usaha dia ada dua, ada usaha yang aktif, dia beramal, dia mendapatkan pahala, atau yang pasif, yang dia menanam sekarang kemudian pahalanya terus mengalir. Itu yang disebutkan dalam suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan seorang akan melihat usahanya kelak pada hari kiamat, yaitu di kitab catatan amalannya. Thumma yujzahul jazaa'al awfa, setelah dia beramal maka dia akan mendapatkan balasan yang sempurna, itu berupa pahala, berupa surga dengan berbagai kenikmatannya. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepadamulah akhir dari segala sesuatu. Semuanya itu berakhir di Tuhan, di Rabb semesta alam, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala awal dan akhirnya, semuanya berakhir di situ. Termasuk dalam pembahasan ini, wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Rabbmu kesudahan segala sesuatu. Artinya ketika pembahasannya itu sampai di pembahasan Rabb, Tuhan pencipta, maka berhenti, jangan diteruskan. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika seorang ini berusaha untuk mengejar sesuatu, kata Nabi SAW, ya'ti syaitanu ahadukum, datanglah syaitan kepada salah seorang di antara kalian, fayaqulu, dia membisikkan kepada orang itu, man khalaqa kadza wa khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, yang menciptakan itu, atau siapa yang membuat dia datang. Misalnya ada binatang, oh berarti ini, induknya itu, terus begitu. Dia selalu berpikir begitu. Hatta yaqula, sampai setan itu membisikkan pada saatnya, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Rabb? Kalau semuanya berurut, Nabi Adam terus, kemudian siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika sampai di sini kata Nabi, faida balaghahu, ketika sampai di level ini, siapa yang menciptakan Allah dulu? Sebelum ada Allah bagaimana ya? Maka falyasta'idz billah, hendaknya dia berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yantahi, dan berhenti. Sudah, jangan ditanyakan. Maka dikatakan dalam ayat ini, wa anna ila rabbikal muntaha, ketika sudah sampai di Rabb maka intah, selesai. Jangan ditanyakan lagi karena itu di luar kemampuannya, dan itu tidak ada lagi setelah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abaka, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang ini tertawa dan menjadikan orang itu bersedih. Jadi Allah lah yang menjadikan dia tertawa dengan kenikmatan, dengan berbagai anugerahnya, dan Allah pula yang bisa menjadikan seorang itu bersedih, menangis. Ada perkataan yang sangat indah dari Ikrimah, salah seorang tabi'in yang wafat di Madinah tahun 105 Hijriah, ketika digandengkan antara adhaka wa abka, digandengkan antara tawa dan tangis. Sebelumnya para ulama-ulama tafsir menyebutkan bahwa tidak ada makhluk yang sempurna yang bisa tertawa dan menangis kecuali hanya manusia. Sebagian makhluk yang lain itu ada yang tertawa tapi tidak bisa menangis, atau ada yang menangis tapi tidak bisa tertawa. Jadi antaranya misalnya kayak kera, itu bisa tertawa tapi tidak bisa menangis. Onta bisa menangis tidak bisa tertawa. Bahkan para mufassir menyebutkan bumi ini
itu tertawanya dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, itu tertawanya. Menangisnya bumi itu bukan bumi yang menangis, tapi langit menangis, hujan. Bumi bisa tertawa, langit bisanya menangis. Tidak sempurna. Yang bisa sempurna tawa dan tangis hanyalah manusia. Dan yang menciptakan itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Ikrimah, seorang tabi'in yang wafat di Madinah tahun 105 Hijriah? Kata beliau, ketika tawa dan tangis dikumpulkan dalam manusia, laisa ahadun illa huwa yafrahu wa yahzan. Tidaklah ada manusia kecuali dia pasti pernah bahagia dan pasti pernah bersedih. Tidak ada orang yang selalu tertawa dan tidak ada orang yang selalu bersedih. Walakin ij'alul farha syukran. Jadikan kebahagiaanmu sebagai kesyukuran, wal huzna sabran, dan kesedihanmu sebagai kesabaran. Ini ucapan yang sangat indah para ikhwah. Ketika seorang tertimpa musibah, dia sedang sakit, dia kehilangan hartanya, dia ditinggalkan keluarganya, maka ingat ini, akan ada fase seorang bersedih dan menangis, dan saat itulah dibutuhkan kesabaran. Saat inilah saat untuk mendapatkan pahala kesabaran. Karena kalau seorang selalu tertawa, dia tidak bisa ada kesabaran. Ketika ada fase-fase bersedih, saat itulah kesabaran diuji. As-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika hentakan yang pertama. Ketika seorang mendengar berita tentang musibah, maka saat itulah kesabaran dituntut. Sehingga kita harus paham bahwa saat kita tertawa, maka pada saatnya ada fase-fase seorang bersedih. Yang berikutnya, wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kematian lebih dulu daripada kehidupan. Berbeda dengan tawa dan tangis. Jadi tertawa lebih dulu kemudian menangis. Kalau sekarang itu mati dulu baru hidup. Disebutkan mati dulu daripada hidup, maka ada beberapa alasan. Yang pertama, pada asalnya manusia itu tidak ada, mati. Kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang kedua, kenapa mati lebih dulu? Karena kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan setelah kematian. Adapun kehidupan dunia ini adalah sementara. Sehingga barang siapa yang telah dihidupkan setelah kematiannya, maka tidak ada kematian setelahnya. Itulah hidup yang sebenarnya. Sehingga Allah lah yang mematikan dan Allah yang akan menghidupkan. Allah yang mengadakan yang sebelumnya tidak ada. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Allah lah yang menciptakan dua jenis, ada laki-laki ada wanita. Min nutfatin idza tumna. Dari nutfah, dari air mani yang sama, itu bisa muncul anak laki-laki, bisa muncul anak perempuan. Bahkan ini kadang-kadang di luar kendali manusia. Di luar kendali manusia. Sampai-sampai Nabi SAW ketika ditanya oleh Abdullah bin Salam, bagaimana seorang anak itu bisa mirip bapaknya atau mirip keluarga ibunya, maka Nabi menjelaskan, ketika seorang laki-laki mendatangi istrinya, kemudian istrinya lebih dulu keluar daripada suami, maka anak itu pasti mirip ibunya. Ketika suaminya keluar lebih dulu, maka dia akan mirip bapaknya. Maka semua ini dari sumber yang sama, dari nutfah yang sama, muncul makhluk yang berbeda dengan karakter yang jauh berbeda. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan wanita, dari mani yang sama. Wa anna 'alaihi an-nash'atal ukhra. Dan dialah yang menciptakan, yang menetapkan kejadian yang lainnya, yaitu menghidupkan kembali manusia dengan balasan-balasannya. Wa annahu huwa aqwana wa huwa aghna wa aqna. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Antum lihat polanya. Ketika menyebutkan tawa, temannya apa tadi? Tangis. Ketika menyebutkan mati, temannya apa? Hidup. Ketika menyebutkan laki-laki, temannya perempuan. Tapi ketika aghna, ketika menyebutkan kekayaan, Allah tidak menyebutkan kemiskinan, tapi aqna. Itu Allah lah yang memberikan kecukupan. Betapa banyak orang yang secara finansial itu miskin, tapi cukup untuk kehidupannya. Buktinya dia hidup sampai sekarang.
meskipun dia miskin secara finansial. Siapa yang menjadikan dia cukup? Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang miskin itu jarang sakit, sehingga dia tidak sampai keluar uang banyak. Allah yang mencukupkan. Betapa banyak orang miskin punya anak-anak yang saleh. Seandainya anaknya itu narkoba dan sebagainya, maka habis dia. Siapa yang mencukupkan? Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, Allah yang menjadikan sesuatu yang sedikit itu cukup. Allah tidak katakan Allah menciptakan kekayaan dan kemiskinan. Allah ingatkan meskipun miskin, tetapi yang penting adalah kecukupan. Dan kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. Allah adalah Rabbnya bintang syi'ra. Bintang syi'ra adalah bintang yang disembah oleh kabilah Khuza'ah di masa jahiliyah. Artinya bintang itu hanyalah makhluk yang tidak layak untuk disembah. Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Allah yang telah membinasakan kaum Ad yang pertama, kaumnya Nabi Hud, dengan diberikan angin yang sangat kencang. Wa thamud fama abqa. Demikian kaumnya Nabi Salih yang telah menyembelih onta Nabi Salih, mereka dibinasakan di hari yang keempat dengan petir, dan tidak ada satupun yang tersisa dari mereka. Bahkan mereka melihat rekan-rekannya mati satu persatu di hari yang keempat di pagi hari, sehingga mereka bisa melihatnya. Wa qauma nuhim min qabl. Dan kaum Nuh sebelum Ad dan Thamud. Jadi urutannya kaum Nuh dulu, kemudian baru Ad, baru Thamud. Wa innahum kanu hum adlama wa atgha. Mereka ini kaum Nuh itu lebih zalim dan lebih durhaka, karena kaumnya Nabi Nuh melakukan kesyirikan dalam durasi waktu yang sangat panjang, yaitu 950 tahun. Wal mu'tafikata ahwa. Demikian pula kaum yang negerinya dibalik, yaitu kaum Lut, karena mereka punya dosa homoseksual. Faghasyaha ma ghasya. Yang ditimpakan kepada mereka hujan batu dari langit. Setelah diangkat negerinya, kemudian dibalik dan hujan batu kepada mereka. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika diangkat itu suara ayam dan lolongan anjing mereka terdengar sampai ke langit. Jadi diangkat oleh malaikat Jibril ke langit, kemudian dibalikkan, sehingga ketika mendapatkan tekanan itu, negerinya itu menjadi negeri yang rendah dan disebut sebagai Bahrul Mayyit, ya, sungai mati atau laut mati. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka terhadap nikmat Rabbmu yang manakah yang engkau masih ragu-ragu? Itulah Allah yang memberikan tawa, yang memberikan kekayaan dan yang lainnya. Hadza nadhirum minan nuzuril ula. Ini semua adalah peringatan dari peringatan para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Mereka juga memberikan peringatan. Azifatil azifah. Telah dekat saatnya hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat kecuali hanya Allah. Afa min hadzal hadits ta'jabun. Apakah kalian takjub, heran dengan ayat-ayat semacam ini? Wa tadhakuna wa la tabkun. Kalian terus tertawa, kalian terus bergembira, dan kalian tidak pernah menangis. Kalian tidak pernah menyiapkan kehidupan setelah kematian. Kalian tidak menyiapkan kehidupan setelah hari kiamat. Wa antum samidun. Dan kalian lalai darinya. Sebagian mengatakan samidun adalah kan kalian senang mendengarkan musik. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Artinya isilah hari-harimu dengan beribadah kepada Allah, itu dengan melakukan salat dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, surat An-Najm, ini surat Makkiyah. Tapi surat ini sangat indah secara bahasa, ya. Secara bahasa kita tadi mendengarkan akhir kalimatnya itu, rimanya itu sama gitu. Aghna wa aqna, dzakara wal untha, sama rimanya sehingga menarik. Dan ketika Nabi membacakan ayat ini ketika di Mekah waktu itu, belum pas Madinah, orang-orang yang mendengarkan ayat itu terpukau. Masya Allah, ada kalimat-kalimat indah seperti ini. Dan Nabi setelah selesai membaca fasjudu lillahi wa'budu, tiba-tiba beliau sujud. Maka ketika melihat Nabi sujud, orang-orang yang melihat Nabi semuanya sujud, baik itu yang beriman ataupun orang kafir, otomatis. Jadi mungkin bahasa kita seperti terpengaruh gitu ya. Jadi Masya Allah, indah sekali bahasanya. Kemudian akhirnya mereka kebawa suasana itu. Semua waktu itu bersujud secara spontan kecuali satu orang.
Dan ini mengingatkan kita tentang ancaman seorang yang meremehkan sujud tilawah. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, awwalu suratin unzilat fihi sajdatun wan najm. Surat yang pertama kali diturunkan yang ada sajdahnya, sujud tilawahnya adalah surat An-Najm. Ada 15 ayat dalam Al-Quran yang ada sujud tilawah, tapi yang pertama kali turun adalah surat An-Najm ini. Qala fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersujud di akhir surat itu, wasajada man khalfahu, dan bersujud pula orang-orang yang berada di belakang beliau, baik itu mukmin atau orang kafir. Illa rajulan, kecuali satu orang saja. Ra'aitu akhada kaffan min turabin, yang aku melihat dia mengambil pasir, mengambil tanah. Fasajada alai, dia sujud di atas pasir itu, dia enggak mau meletakkan kepalanya di lantai. Fara'aitu ba'da dzalika qutila kafiran, dan aku melihat setelah kejadian itu dia mati dalam kondisi kafir. Siapa dia? Wa huwa Umayyah bin Khalaf, yaitu Umayyah bin Khalaf yang mati di perang Badar. Dan para ulama menyebutkan bahwa hukum sujud tilawah ini adalah sunnah. Meskipun sunnah, kalau seorang ini membaca Al-Quran kemudian dia bisa sujud, maka hendaknya sujud tilawah. Intinya bahwa sujud tilawah adalah syariat dalam Islam. Ketika kita bisa membacanya, bisa melakukannya, maka itu sebuah keutamaan. Tapi ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di akhir surat An-Najm. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.